Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun izin perkenalkan diri, nama saya David Hanafi dengan NPM 2313-033001 dari kelas C. Di sini saya selaku mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, angkatan 2023. Jadi di sini saya ingin membuat tugas video mengenai wawancara mengenai yang akan dibahas di wawancara ini tentang tutur lisan siluman ular di desa-desa sakti. Jadi di sini akan ada beberapa pertanyaan, kurang lebihnya 10, untuk menanya kepada narasumber sejauh mana sih apa itu tentang siluman ular. Baik, bisa saya mulai. Mohon izin kepada Bapak Doni untuk bisa mengenalkan dirinya terlebih dahulu, yang meliputi nama lengkap, umur, cukup. Bisa dimulai. Baik, perkenalkan nama saya Doni. Di sini umur saya bulan memasuki Oktober kemarin, umur saya tepatnya jatuh 20 tahun. Baik, terima kasih Kak Doni atas perkenalan singkatnya. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjadikan Kak Doni selaku narasumber saya untuk mengetahui sejauh mana sih tentang tuturan lisan mengenai siluman ular di desa-desa sakti untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah lisan dan tradisi lisan yang diampu oleh dua dosen pengampu, yaitu Ibu Nur Indah Lestari SPD MPD dan Bapak Marzius Insani SPD MPD. Jadi langsung saja tentang tutur lisan siluman ular di desa-desa sakti. Pertanyaan pertama yang mau saya tanyakan dengan Kak Doni itu, bisakah Kak Doni itu menceritakan sedikit pengalaman melihatlah atau mendengar mengenai siluman ular di desa sakti ini, kapan dan di mana tempatnya itu terjadi? Bisa dimulai untuk menjawab. Oke, awal mula saya mendengar cerita itu tepatnya di tahun 2015 atau tepatnya saya masih SD. Oke, masih SD. Ya, di kala itu saya masih bermain seperti anak-anak kecil pada biasanya. Oke. Ketika hari saya bermain di dekat rumah saya, tapi tempatnya itu di aliran air. Kalau orang desa itu sering menyebutnya rawa. Iya. Di rawa itu ada satu cerita di mana saya mendengarkan cerita itu dari warga setempat. Ketika saya sedang main di sana, saya mendapat omongan dari warga setempat bahwa dilarang bermain di sana. Sebab saya mendengar cerita itu, warga setempat ketika ingin balik dari sawah, mereka pun melihat siluman ular tersebut ada di dalam air. Dan ketika siluman itu mengganggu warga setempat dengan kadang sering menampakkan diri di atas pohon, kadang sering tiba-tiba air itu tergantung sendiri, kadang menampakkan diri di jalan raya yang bisa membuat warga setempat itu bisa mengalami kecelakaan lah. Dan orang katanya siluman itu ketika kita melihat, kadang dia tuh bisa istilahnya menghilang sendiri, tiba-tiba seperti bayang gitu menghilang. Iya. Oke, itu pertanyaan pertama. Terima kasih telah menjawab pertanyaan pertama. Nah, di mana sih tempat itu terjadi? Kayak desanya apa, atau di lingkungan mana, atau di hutan, atau di mana umumnya? Tempat kejadiannya itu sendiri di desa sakti. Siluman itu menampakkan dirinya kadang ya tidak tentu sih, kadang di hutan belantara, kadang di pemukiman warga. Iya. Ya, berpindah-pindah. Terima kasih atas jawabannya. Jadi pertanyaan nomor 1 telah terjawab. Nomor 2 ini, pertanyaan itu bagaimana penampakan siluman tersebut? Nah, tadi kan sudah melingkupi terjawab di pertanyaan nomor 1 dan sudah dideskripsikan juga seperti ciri-cirinya ya. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Semisalnya Kak Doni ini bertemu dan melihatnya secara benar-benar gitu di hadapan, face to face, maksudnya itu tatap mata, secara empat mata,
Apakah Kak Doni ini takut, terkejut, atau ada perasaan lain jika bertemu secara langsung di hadapan Kak Doni kayak gitu? Bisa dijawab? Ya saya ya jujur aja ya sebenarnya. Ya mungkin ada sedikit rasa takut, cuman kalau di benak hati saya ya selagi dia nggak ganggu saya dan saya nggak mengurus kehidupan saya beda dengan dia, saya berbeda dengan dia, Iya. selagi itu tidak mengganggu ya tidak terlalu bagi saya. Oke, baik. Jawabannya sangat bagus. Terima kasih sebenarnya udah menjawab pertanyaan yang ini. Jadi pertanyaan selanjutnya itu yang ingin saya tanyakan itu, apakah selain Kak Doni atau ada orang juga yang tahu tentang cerita ular ini? Apakah Kak Doni bisa memberitahu orang lain itu atau bisa melakukan sesuatu sih tentang cerita yang Kak Doni rasakan dan ketahui saat ini? Sebenarnya cerita itu sudah banyak warga yang tahu, namun sebagian warga sendiri, sebagian lah bisa dikatakan itu tidak ada yang percaya dan menganggapnya mitos, namun sebagian lagi ada yang menganggapnya itu sebagai cerita yang fakta. Tapi ya saya di sini juga nggak akan namanya saya manusiawi, Iya. ya itu sudah ditentukan oleh yang pas. Saya tahu ceritanya saja. Jadi tinggal persepsi orang itu menerimanya gimana gitu ya, menerima cerita ini. Ya boleh mau percaya mau enggak. Iya. Oke, terima kasih. Jadi ada lagi nih pertanyaannya. Kak Doni nih pernah nggak sih ngasih tahu tentang cerita ini ke orang lain atau bahkan ke saudara atau kerabat gitu? Oh pernah sekali, saya pernah memberitahu kerabat dekat saya, teman saya, dan warga-warga setempat yang belum tahu juga ya karena saya ceritakan, namun mereka ada yang menganggap itu bahwa itu adalah cerita hanya karangan saja, ada yang menganggap itu adalah cerita nyata dan ya sebagainya. Oke. Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Maksud tanya itu, ada nggak sih menurut Kak Doni ini makna atau pesan yang bisa diambil dari pengalaman buat orang yang lihat siluman ular ini gitu? Ada nggak maknanya atau pesannya buat kehidupan sehari-hari atau kata lain itu moral? Ya pesan bagi saya ya ketika bertemu siluman ular ini ya kita jaga mulai dari ucapan kita, perbuatan kita, ya kita jaga jangan sampai kita menyinggung atau mengganggu hewan tersebut, karena kita tidak tahu hewan tersebut apakah kiriman dari orang jahat, Iya. apa ya bisa dikatakan yang Islam itu jin atau iblis lah, kita juga tidak tahu kan. Kita ini hanya manusia biasa, tugas kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi intinya itu tetap menghargai walaupun itu dalam pandangan gaib gitu ya. Ya kita tetap menghargai, Iya. ya walaupun kita beda alam, ya tetap kita hargai karena dia ciptaan Allah dan kita juga ciptaan Allah, jadi ciptaan Allah. Iya. Jadi itu kan tadi kan kita bahasnya konteks siluman ular. Ya Jadi itu siluman ular tuh pure dia memang ular tapi besar, atau dia setengah badannya manusia atau setengah badannya ular atau gimana? waktu itu saya sempat mendengar cerita bahwa siluman ular itu emang pure benar-benar ular besar, Iya. tapi dia hanya beda dengan tapi dia tuh beda banget dengan ular-ular lain. Kalau ular-ular lain kan mungkin dia ketika melihat orang ya menyerang atau pergi. Iya. Ini dia cukup mengganggu saja, melupakan diri, lalu tiba-tiba menghilang tanpa sebab seperti asap yang terkena udara. Jadi intinya dia tuh bukan setengah manusia, bukan setengah ular, tapi dia Memang benar-benar ular, ya. tapi dia besar. Ya, Jadi menurut Kak Doni itu kurang lebih itu besar itu memang kayak tubuh manusia atau bisa diibaratkan kayak batang kelapa atau gimana? kalau saya sih belum bisa menyimpulkan ya. Iya. Cuman saya mendapat cerita dari warga sekitar itu bahwa ular itu ya ada yang seukuran tubuh saya, ada Iya. yang seukuran selengan segini, ada yang seukuran paha saya. Cuman saya nggak tahu itu bagaimana. Iya. Mungkin karena dia siluman jadi bisa berubah-ubah juga ya? Iya, Ukuran. iya. Jadi saya mau tanya juga, apakah Kak Doni percaya nggak sih
bahwa siluman ular itu makhluk gaib sejenisnya benar-benar ada di tempat tinggal Kak Doni. Apa alasannya sih Kak Doni bisa percaya itu atau enggak gitu maksudnya? Saya mempercayai karena di suatu hari di tahun 2015 itu baru kala cerita ini sebelum maghrib ya ada waktu itu saya bermain di sekitar apa itu saya menangkap sesuatu di sekitaran air itu bergelembung, cuman saya nggak tahu dalamnya itu apakah itu siluman atau binatang buas yang ada di rawa itu, saya juga tidak tahu. Cuman saya ya percaya dengan cerita itu. Soalnya cerita ini bukan 1-2 orang lagi menyeritain, emang Banyak udah ya? banyak yang warga setempat yang menyertai, Khususnya Desa Sakti itu tadi. khususnya desa Sakti atau sering seperti Tio Desa. Iya, itu ceritakan itu khususnya di Desa Sakti kan. Tapi orang-orang di luar Tio Desa Sakti itu sampai nggak cerita itu keluar desa kemana gitu. Kalau desa sebelah itu kan sebelahan kan, Iya. ya pembatasan cuma tahu. Dia pun sendiri juga merasakan apa yang suka. Iya. Jadi jawabannya tadi itu memang Kak Doni percaya ya tentang adanya siluman ular itu. Nah, selanjutnya ini ada nggak sih Kak Doni tradisi atau kepercayaan masyarakat setempat terkait keberadaan makhluk gaib seperti siluman ular di desa Sakti? Jadi maksudnya ini tradisi itu orang itu ngelihat tapi kayak ngasih sesajen gitu untuk biar gak ganggu, atau sebenarnya malah bodo-bodo amat gitu ya, tapi yang penting tetap menghargai gak ganggu di mana kediaman tempat itu atau gimana? Dari kami sendiri atau warga setempat sendiri tidak melakukan tradisi tersebut karena kenapa? Karena kami tidak mau menyembah atau menganggap bahwa siluman tersebut adalah maaf ngomong ya, sebagai Tuhan kami tidak mau, karena kami ini beragama Islam dan tujuan kami di sini menyembah Allah. Selain itu kami tidak mau, karena ya bisa dikatakan orang musyrik lah. Kalau kasih kita sesajen gitu kasih ya. sesajen, apa bedanya kita sama orang musyrik kan? Jadi pandangan Kak Doni kayak gitu ya? Iya. Oke, terima kasih Kak Doni atas jawaban yang disampaikan dari pertanyaan tadi. Ada lagi nih pertanyaan yang ngebuat saya tuh ingin nanya nih tentang gimana sih sikap Kak Doni dan perilaku masyarakat di desa-desa itu terhadap tempat-tempat yang dianggap keramat atau diri makhluk gaib. Maksudnya nih sikapnya gimana sih tentang mandangnya tempat itu, atau biasa aja atau yang penting dikeramatkan tapi kita tetap sopan gitu. Gimana menurut Kak Doni? Ya seperti yang disampaikan oleh Kak tadi, Ya. itu kami sendiri tetap menganggap itu sebagai tempat keramat, sebagai tempat tinggalnya makhluk gaib atau sebangsa lainnya. Kami juga itu menganggap biasa saja, tapi kami tetap menghormati itu. Jadi itu tadi pandangan dari Kak Doni kan untuk sikapnya. Jadi kalau perilaku masyarakat itu di desa-desa ini menganggap itu keramat juga nggak? Atau semua orang itu menganggap keramat, atau hanya sebagian aja yang tahu tentang siluman ular ini? Sebenarnya itu tempatnya itu kalau orang Jawa itu ngomongnya Ndasrowo itu yang berarti palakar. Iya. Yang berarti tempat sarangnya makhluk gaib. Iya. Cuman ya kita nggak tahu juga ya. Soalnya saya juga mendengar cerita itu lewat dari warga setempat, dan saya pernah menanya kepada warga setempat atau suku Jawa setempat bahwa apa sih Pak Ndasrowo itu atau Palarawa itu. Iya. Dan saya menanya itu bahwa Ndasrowo atau Kepala Rawa itu, saya menanya kepada warga setempat khususnya masyarakat Jawa bahwa Ndasrowo itu tempat berkumpulnya Jin atau makhluk gaib. Iya. Itu tadi jawaban dari pertanyaan yang saya tanyakan. Baik, terima kasih kepada Kak Doni. Terus lanjut lagi nih, khusus untuk Kak Doni nih. Menurut Kak Doni, apa yang seharusnya sih kita lakukan, bahkan masyarakat setempat lakukan
sebagai manusia untuk menghargai dan menjaga tempat tinggal kita, termasuk aspek spiritual sama budayanya gitu. Jadi inti pertanyaannya ini, gimana sih Kak Doni ini sebagai salah satu masyarakatnya gitu menghargai adanya cerita siluman ular ini? Dari kami sih, kami tidak mau banyak apa ya, intinya kami tidak mau menyebarkan cerita itu ke seluruh desa-desa lain. Iya. Intinya hanya desa kami saja yang tahu. Kami juga menghargai kedaulatan makhluk tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, kita sama-sama ciptaan Allah. Iya. Jadi saya tidak mau mengumbar-umbar makhluk tersebut dan cerita mistis tersebut ke kalangan masyarakat, khususnya di desa mungkin seperti desa sebelah. Iya. Cukup desa saya aja yang tahu. Bahkan kalau cerita itu belum menyebar di desa saya aja, mungkin hanya cukup saya aja yang tahu. Jadi intinya tuh menurut Kak Doni ini, selaku masyarakat setempat salah satunya, kita tuh menghargai dan kan nggak usah umbah-umbah gitu ya. Iya. Walaupun itu masuknya kayak spiritual gitu loh ya, berkaitan dengan keramat. Iya. Nih ada pertanyaan terakhir, khusus harapan dari Kak Doni nih untuk generasi penerus, terkait dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya tradisi di tempat Kak Doni. Jadi gimana sih harapan Kak Doni untuk generasi penerus terhadap cerita ini gitu, inti pertanyaan. Untuk cerita ini ya cukup kita saja yang tahu, kita simpan cerita ini, jangan sampai menyebar kemana. Dan khusus untuk generasi yang akan datang, generasi yang baru sekarang, bahwasannya kita ini perlu menjaga alam setempat, jangan sampai merusak alam tersebut. Karena dengan merusak alam tersebut saja, kita ini sudah sama aja seperti mengganggu dia. Atau ibaratnya seperti kita punya rumah nih. Iya. Kita punya rumah, tapi rumah kita itu ya sering kayak apa ya, dirusak, orang dilemparin. Ya siapa sih yang nggak kesel ya kan? Iya, benar. Ya seperti itu lah. Jadi pada intinya itu kita harus tetap menjaga dan nggak boleh ganggu tempat-tempat yang dianggap keramat, karena kan punya nilai sendiri, karena kita berseberangan dengan mereka gitu ya kayak. Nah, itu tadi untuk pertanyaan terakhir yang jawab Kak Doni. Jadi saya sedikit nih mau nanya ke Kak Doni, ada nggak sih harapan Kak Doni atau kata-kata dari hasil pertanyaan yang saya sampaikan tadi? Jadi gimana sih Kak Doni ini ngasih kesimpulan sedikit aja dari adanya siluman ular di desa-desa sakti? Kesimpulan dari saya, kalian boleh percaya atau tidak dengan cerita yang saya katakan ini. Boleh menganggapnya fiksi atau non fiksi, boleh. Cuman saya berharap di sini ya saya tidak mau menyebar cerita itu seluas-luasnya, ya cukup diketahui sendiri, khususnya di desa saya itu, karena saya menghormati juga ciptaan Allah yang berbeda alamnya dengan saya menghargai dia. Selagi dia tidak mengganggu saya juga tidak mengganggu dia. Terima kasih dari kesimpulan yang udah Kak Doni sampaikan. Jadi di sini saya ada kesimpulan juga atas dari banyaknya pertanyaan tadi. Jadi intinya kesimpulan dari tutur lisan siluman ular di desa-desa itu, ini kita harus tetap menghargai keberadaan makhluk tersebut, walaupun berdampingan dengan kita lah tempat tinggalnya, dan juga kita ini harus bisa menahan atau bukan menutupi sih lebih tepatnya, cukup ketahui saja cerita itu, nggak usah berubah. Karena kan orang itu sudut pandangnya beda-beda kan, ada yang anggap itu benar, ada yang enggak. Dan juga kan harapan Kak Doni tadi untuk generasi penerus itu tetap hormati, jaga nilai-nilai budaya dan tradisi di tempat Kak Doni gitu. Mungkin sekian aja dari saya Kak Doni yang bisa saya tanyakan pada Kak Doni selaku narasumber. Jadi di sini akan saya tutup ya Kak Doni ya, untuk menyelesaikan tugas video saya. Di sini ya Kak Doni ya.
Mungkin sekian yang dapat saya tanyakan pada narasumber, yaitu Kak Doni Indrawan ya tadi. Iya. Mengenai tutur lisan, mengenai siluman ular di Desa Daya Sakti. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Ibu dan Bapak dosen pemampu. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan melalui video ini. Dan dari saya, David Hanafi, dan juga narasumber Kak Doni, izin menutup. Sekian dari saya dan Kak Doni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can't complain, but no, take me home where I